saya katakan ada satu mesin yang orangnya itu pasrah, misalnya contoh ini mesin rendam yang begitu panjang yang sedang ini, bahkan orangnya tuh mau menggulungkan pada kami, habisnya berapa saja saya nurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia selalu dari kami Media Berkah. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Gesang, owner Gulung Dinamo, Mas. Gulung Dinamo yang tempatnya di Jalan 10, unit 2, Rimbo Bujang. Luar biasa, Masya Allah. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Gesang ya. Di sini beliau memperbaiki dinamo, mesin cuci, mesin air, kemudian juga ada mesin dompeng, Masya Allah. Dompeng juga ada, ini tandem, mesin rendam air, Masya Allah. Juga banyak sekali, Masya Allah. Ini mesin apa nih, Pak? Ini mesin pembangkit listrik dari diesel. Dari diesel ya? Ya, dari diesel. Ini digulung dari kemarin. Alhamdulillah ini udah dapat separuh lebih. Ini berapa watt, Pak? Mas Ini Gesang? 3000 full. 3000 full ya. 3000 full. Kalau yang satu lagi ini yang besar ini berapa watt? Ini 10.000 tapi nggak full. 10.000 ya? 10.000 nggak full. Oh, Masya Allah. Cuman ya luar biasa, ini tegangannya termasuk besar juga karena kawatnya Lumayan besar. besar dan rangkap 4. Kawatnya besar dan rangkap 4, jadi harusnya lumayan besar juga. Jadi kira-kira udah berapa lama Mas Gesang menekuni usaha gulung dinamo ini, Mas? Ya alhamdulillah kami sudah dari tahun 95, dari sekarang ya mungkin sudah berapa itu? 26 tahun. 26 tahun ya. Ya. Allah. Dulu belajarnya di Jakarta Selatan. Dulu belajar di Jakarta Selatan tahun 95 sampai magang sampai 96. Terus diterima jadi karyawan kerja di sana sampai 98. Sampai masa kebakaran Jakarta itu saya masih di sana. Dan dibangunnya kembali dan diangkat lagi sebagai karyawan di sana sampai 2001. Saya jadi karyawan Dinamo 6 tahun. 6 tahun, Pak ya. Saya bikin sendiri di Jakarta, di arah Condet, Kramat Jati itu selama 2 tahun. Jadi saya menekuni gulung di kota Jakarta khususnya itu sekitar 8 tahun. Alhamdulillah kami sekarang buka di sini di Bujang. Dulu buka di rumah, tapi sekarang sudah buka di toko sendiri, di bengkel sendiri. Ya. Sudah 6 tahun ini saya buat bengkel sendiri di kios ini. Kios ini ya. Ya, dan alhamdulillah buat teman-teman semua, apabila ingin mengetahui tentang lebih banyak tentang dinamo kami yang kami gulung dan kami ajarkan juga, maka bolehlah buka channel kami, Gesang Mas Channel. Maka akan mendapatkan tutorial tentang bagaimana dan mengenal dunia dinamo. Ini penting sekali karena untuk dalam kehidupan rumah tangga kita itu nggak lepas dari peralatan-peralatan rumah tangga yang semua itu serba menggunakan dinamo. Dinamo ya. Ya, dari mesin air, mesin kipas angin, mesin diesel, pembangkit listrik, sampai mesin rendam, yang mesin cuci, mesin blender, semua pakai dinamo. Jadi di situ saya bikin konten yang lebih jelas lagi. Insya Allah ya, sama-sama buka di
Gesang Mas Channel dan subscribe di situ. Masya Allah. Terima kasih. Itulah tadi, Masya Allah, kita sudah berbincang-bincang singkat dengan Mas Gesang Mas Tuti. Jangan lupa nanti ditengok, dibuka link YouTube-nya, channelnya apa namanya Mas? Gesang Mas Channel. Gesang Mas Channel. Nah, nanti di sana ada konten-konten tutorial cara menggulung dinamo. Kemudian selain daripada menggulung dinamo nih, Masya Allah, apa-apa lagi ya Mas yang dikerjakan di sini? Ya kami spesialisasinya memang bagian dinamo perawatan. Dinamo ya. Karena saya tengok potensi di Rimba Bujang ini belum banyak, bahkan belum ada yang mendalami atau menekuni banyak di bidang dinamo, maka kami ambil di situ. Masya Allah. Insya Allah barokah, karena ini mengurusi sesuatu hal yang halal, pengairan dan kelistrikan. Ya insya Allah ya teman-teman. Kemudian di unit 2 tempatnya di Jalan 10. Nah, alhamdulillah, Masya Allah. Itulah tadi kita sudah berbincang-bincang banyak sedikit dengan Mas Gesang, yang punya owner gulung dinamo di Jalan 10. Kemudian Mas, kira-kira upah perbaikan daripada setiap mesin itu bervariasi apa gimana Mas? Ya kalau masalah upah itu ya tergantung sedikit banyaknya modal yang kita pakai dan juga tergantung sulit atau mudahnya barang yang kita kerjakan. Kalau misalnya barang itu mudah ya kadang-kadang cuman 75% dari modal itu kita ambil ongkos kerjanya. Kadang-kadang sampai 100% dari ongkos modalnya. Bahkan bisa lebih tergantung mudah dan sulitnya kerjaan itu. Seperti ya kalau kita ketahui sekarang ini yang sedang booming atau sedang ngetren itu mesin rendam. Mesin rendam yang sangat fenomenal sekali karena dia mempunyai kelebihan yaitu wattnya kecil, pertama ya, wattnya kecil. Yang kedua simple, mesinnya itu simple. Yang ketiga airnya itu besar sekali. Bahkan bisa dibilang kalau misalnya dibandingkan dengan mesin-mesin biasa yang mesin rendam sekarang ini itu bisa berkecepatan yang paling kecil saja, yang paling kecil itu bisa 3-5 kali kecepatan mesin air biasa dengan watt yang sama. Misalnya mesin air rendam 1 yang paling kecil dengan jet pump misalnya, itu mesin air rendam itu bisa 4 atau 5 kali kecepatan jet pump padahal arusnya sama. Ini mesin ini lebih simpel, cuma lebih rumit dinamonya. Kami ambil contohnya. Ini contoh dalam mesin-mesin ini kecil tapi susah sekali gulungnya, saking kecilnya lubang-lubang ini dibanding dengan misalnya mesin ini mesin Panasonic misalnya 200 watt, ini mudah penggulungannya. Maka kalau untuk ongkos kadang-kadang kita ya dikit saja nggak apa-apa karena menggulungnya mudah. Dalam sehari misalnya bisa jadi 4 atau 5 itu biasa. Cuman kalau untuk mesin rendam yang kecil begini, panjang begini, ini sulit sekali. Tangan kita nggak kejangkau, maka kita bisa ambil ongkos lebih dari yang lain-lain gitu. Kadang-kadang orang bilang nggak sesuai ongkosnya dengan modalnya. Ya emang pengerjaannya sulit, lama lagi. Nah ini yang jadi ongkos itu. Nah, ongkos biasanya ya ada yang 100% dari modal awat atau kurang atau bisa 2 kali lipat seperti dinamo ini. Nah ini dinamo ini yang kami gulung kemarin ini modal sekian, maka saya karena penggulungan juga memakan waktu nggak cukup sehari penuh, maka kita ngambil sampai 2 kali sekali harga modal gitu. Misalnya modalnya ini habis 4 kilo itu tinggal kita ngitung aja gitu. Kalau rata-rata tepat nggak ada. Jadi anunya tergantung tingkat model mesinnya, kemudian juga tingkat daripada kesulitan daripada kerusakannya ya. Ya. Seperti itu ya. Bahkan ya saya katakan ada satu mesin yang orangnya itu pasrah, misalnya contoh ini. Ini mesin rendam yang begitu panjang yang sedang ini, bahkan orangnya tuh mau menggulungkan pada kami, habisnya berapa saja saya nurut, sampai saya nggak sanggup gulung, maka ini batal gulung. Karena ini mesin rendam yang 2 PK, ini begitu kecilnya, udah kecil begini, panjang lagi. Ini kalau tangan kita logika nggak masuk akal untuk gulung ini. Ini dulu digulung dari pabrik dengan peralatan robot
digulung maka bisa digulung. Kalau yang segini mungkin masih bisa lah terkejar, tapi begini tinggi ini masya Allah ini sampai nggak sanggup. Misalnya saya ini kalau digulung paling modal kawat itu paling sekilo kurang, mungkin 9 on. Cuman kalau ongkos orangnya udah nyerahkan 1 juta, nggak apa-apa lah 1 juta. Ini orangnya udah mau atau lebih pun mau orangnya, karena dilihat dari harga barunya ini ya lumayan juga. Ini sampai sekian kan juta ya. Kalau masih orangnya udah pasrah 1 juta atau lebih nggak apa-apa lah mas, yang penting jadi. Kami yang nggak sanggup. Nah, ini harganya ongkosnya itu di situ tuh, saking susahnya. Nah, jadi kita nggak bisa memastikan, kita tengok dulu tingkat kesulitannya. Jadi alhamdulillah itulah sahabat. Jadi di sini di Bengkel Mas Gesang ini kalau masalah ongkos perbaikannya tergantung daripada tingkat kerusakan, kemudian juga tergantung kesulitan daripada pengerjaan. Ada suatu proyek yang beliau nggak sanggup mengerjakannya karena saking susahnya untuk menggulung dinamonya itu, yang mana mungkin dulunya digulung dengan peralatan robot gitu kan, sehingga beliau sekarang nggak sanggup untuk ini. Jadi insyaallah demikian, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.